Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan beberapa pertanyaan dari teman-teman. Pak Jero, apakah ada perciri atau tanda-tanda kalau sembahyang kita disaksikan Tuhan, doa kita didengarkan oleh Tuhan? Nah, ini sering sekali pertanyaan seperti itu muncul ya di komentar-komentar baik di YouTube maupun di Messenger ya. Nah, jadi perlu juga kita ketahui ya, bahkan hampir setiap orang itu memiliki unek-unek pemikiran seperti itu. Dikarenakan karena keterbatasan indera kita, apalagi yang orang yang tidak memiliki daya sensitivitas bagus ya, kemudian tidak mengenal beberapa perciri atau tanda-tanda yang diberikan oleh alam. Ada sebenarnya ketika kita melakukan sembahyang kita disaksikan oleh yang kita sembah, tentunya kepada Tuhan beserta manifestasinya kalau di dalam agama Hindu. Kemudian doa kita didengar oleh Tuhan. Itu ada beberapa tanda-tanda yang dapat kita kenali, baik di luar dari dalam diri kita maupun di dalam diri kita. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Ada beberapa tanda-tanda kalau sembahyang kita merasa disaksikan oleh Tuhan atau oleh Hidup Betari yang kita sembah. Kemudian doa kita sepertinya sudah didengarkan oleh Tuhan. Nah, kenali beberapa tanda-tanda ini. Nah, yang pertama tanda-tanda yang berasal dari luar diri kita, yaitu suara cecak. Ketika kita melakukan sembahyang dengan khusyuk, berdoa dengan khusyuk, apalagi bermeditasi, tiba-tiba serentak suara cecak itu muncul. Nah, bahkan suara cecak itu sering membuat bulu kuduk kita merinding. Itu artinya kalau tetua kita dulu mengatakan bahwa suara cecak itu adalah suara Tuhan. Makanya ketika suara cecak itu muncul, biasanya orang tetua kita dulu mengatakan Duru Sang Aji Saraswati. Nah, itu dikatakan atau dipercayai bahwa suara cecak itu perwakilan dari suara Dewi Saraswati. Itu salah satu tanda yang dapat kita kenali. Nah, makanya kalau ketika kita sembahyang muncul suara cecak, rasa bahagia itu beda rasanya. Kebahagiaan dari dalam diri atau rasa senang dari dalam diri itu muncul. Yang kedua, sama suara tokek. Tokek ini juga sama, membawa pertanda yang sama. Kemudian kalau tanda-tanda yang dapat kita kenali dari dalam diri kita, yaitu ketika kita sembahyang, apalagi meditasi yang lebih khusyuk. Nah, muncul atau kita merasakan di ubun-ubun kita itu sering seperti ada pusaran anginnya di sini. Nah, di sini sering ada pusaran angin. Nah, itu pertanda bahwa dewa-dewi yang kita sembah, beliau sudah hadir. Tetapi tanda-tanda ini tidak semua orang bisa merasakan, terkecuali yang memang memiliki kepekaan, daya sensitivitas, atau yang sering sudah melakukan latihan cakra, meditasi kebatinan. Dia akan memiliki kepekaan yang berbeda. Kemudian suara genta. Nah, suara genta ini sebetulnya bukan datangnya dari luar diri kita, itu sebetulnya datang dari dalam diri kita. Itu namanya gente pinarepitu.
Jadi ketujuh cakra utama ini dia bersuara. Nah, suaranya itu seperti suara genta Pinarepitu yang nerawang. Itu suaranya. Ini orang yang lebih sensitif lagi baru bisa mendengarkan ini. Itu artinya beliau betul-betul sudah hadir. Jadi apa yang kita doakan kalau itu sudah kita dengar, niscaya doa kita sudah didengarkan. Nah, kemudian tanda yang lain ketika kita sembahyang, ya, itu tiba-tiba muncul hawa yang sejuk. Jadi semilir angin yang sangat sejuk, kemudian kalau boleh dikatakan agak dingin hawanya, itu tanda energi dewa itu sudah hadir. Jadi Ide Betara Betari atau dewa-dewi yang kita puja, beliau sudah memberikan sinyal atau tanda bahwa beliau itu sudah hadir. Semestinya ketika tanda-tanda alam itu muncul, di saat itulah kita sangat baik untuk melakukan permohonan. Nah, itu. Jadi itu beberapa tanda-tanda ya alam atau tanda-tanda yang ada di dalam diri kita yang dapat kita kenali. Nah, kemudian ini tanda yang terakhir yang sering saya rasakan, tubuh itu bergetar ya. Kayak ada sesuatu bergetar. Seluruh tubuh ini bergetar. Itu artinya energi beliau sangat kita rasakan. Itu artinya beliau pun sudah hadir. Jadi menunjukkan eksistensinya. Nah, jadi itu semeton, kenali beberapa tanda-tanda itu. Jadi untuk menghilangkan keraguan kita, biar kita merasa lebih yakin bahwa sembahyang kita ataupun doa kita sudah diterima atau sudah disaksikan oleh Tuhan. Ya. Jadi munculkan keyakinan dulu. Kalau memang diri kita sudah mantap, keyakinan sudah penuh, nah itu juga akan berpengaruh kepada ini, munculnya tanda-tanda ini. Jadi kalau kita sembahyang penuh dengan keraguan, apalagi tidak ikhlas, apalagi penuh penyesalan, keadaan terpaksa melakukan sembahyang, jadi tidak mungkin semua tanda-tanda yang tadi saya sampaikan itu akan muncul. Ya. Malah sebaliknya ketika kita sembahyang merasa hampa. Karena ini. Jadi naluri kita, hati nurani kita itu belum menyentuh, artinya belum terkoneksi terhadap energi Tuhan. Nah, itu. Jadi munculkan dulu keyakinan yang kuat, rasa tulus, keikhlasan kalau kita melakukan bakti atau memuja Tuhan yang kuasa. Nanti baru itu bisa, tanda-tanda itu bisa muncul. Nah, itu juga datang dari dalam diri kita. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita kuatkan keyakinan kita, serada kita. Jadi kalau itu sudah dikuatkan, munculkan, lakukan dengan rasa niat bakti yang tulus dan ikhlas. Ya. Baru nanti tanda-tanda itu bisa muncul. Ya. Nah, demikian semeton. Jadi semoga pengetahuan ini bisa bermanfaat untuk semeton dan untuk kita semua. Sekian, kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Jadi buat teman-teman yang baru gabung di Jero Pandit Spiritual Channel, selamat datang dan salam Rahayu. Om Santi 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 Om.